Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini aku mau bahas preview pertandingan besok dini hari antara Napoli lawan Inter. Nah, ini untuk ketiga kalinya Inter akan bermain tandang dalam 3 pertandingan berturut-turut. Sebelumnya lawan Juventus main tandang, lawan Benfica main tandang, sekarang lawan Napoli lagi-lagi main tandang. Berat Pak, karena ada travelingnya juga. Tapi nggak apa. Sebelum aku bahas pertandingannya sendiri, ini ada komentar menarik dari Goran Pandev. Kalian pasti ingat Goran Pandev ya. Goran Pandev ini salah satu skuad kita ketika treble, tapi dia juga pernah main di Lazio, pernah main di Napoli juga. So ini menarik ini. Dia bilang, tapi yang di komentar itu adalah tentang Lukaku. Ketika ditanya apakah dia percaya bahwa Thuram lebih bagus dari Lukaku, dia menjawab ya, tanpa basa-basi. Dan saya mengatakannya dengan tegas. Kemudian tentang partnership atau duet antara Martinez dengan si Thuram ini, dia bilang mereka mirip dan mereka tahu bagaimana caranya interchange itu saling menggantikan. Misalkan kan secara teori kan Lautaro Martinez di kanan, Thuram di kiri kan, tapi kenyataannya itu saling sulang salib gitu. Walaupun aku nggak setuju bahwa karakter mereka mirip, tapi ya namanya pendapat kan. Dan mereka tahu cara membagi tugas di lapangan. Aku harus menyelamati Marotta dan Ausilio untuk Inter bisa mengontrak siapa namanya tadi? Thuram. Kok bisa lupa. Ini benar-benar perebutanku itu dari kata kudeta. Benar-benar di kudeta Thuram, karena kan banyak yang merebutin Thuram. Ada PSG, ada siapa lagi? Milan juga ini tertarik sama Thuram. Gila. Tapi ketika dia ditanya mana yang yang dibelain, mana yang didukung antara Napoli dan Inter, dia nggak bisa. Saya tidak akan pernah bisa memilih antara Napoli dan Inter. Itu kedua tim yang saya cintai, yang dimana saya memenangkan trofi. Kemudian komentarnya tentang Lautaro Martinez dan Osimhen. Kebetulan ini kan ya showdown ya. Dia bilang 2 striker terbaik di Serie A. Dan tambah untuk Lautaro, dia memiliki attitude seorang kapten sejati. Ban kapten ini benar-benar reinvigorated, itu apa ya, kayak membakar semangatnya kayak gitu. Mantap. Kebetulan Osimhen kemarin dia absen, tapi dalam pertandingan nanti dia sudah bisa bermain. Nah ini Nigeria superstar to start for Napoli in Serie A clash with Inter Milan. So ini akan tentunya menambah daya gedor Napoli. Tapi ada ini yang menarik, ada apa namanya, artikel yang menarik, dan ini senada dengan selama ini yang aku sering bilang, yaitu bagaimana kelelahan dan Liga Champion rotasi bisa menjadi faktor penentu dalam pertarungan Inter lawan Napoli. Nah, tentu saja kawan-kawan pasti tahu Napoli lawan Real Madrid, mereka mengeluarkan hampir semua line up-nya itu adalah pemain terbaiknya. Ini pertandingan lawan Real Madrid. Kvaratskhelia main, kemudian Simeone, tapi Osimhen bagusnya nggak main kan. Osimhen main, sorry. Osimhen jadi pemain pengganti dia, sorry. Kemudian Politano juga main, kemudian Zielinski, pemain yang sedang diincar oleh Inter Milan. Lobotka, Anguissa juga salah satu pemain terbaik Napoli. Lorenzo bahkan bermain secara full, ini back kanannya timnas Italia juga. Di sisi lain, kalau Inter, kawan-kawan pasti tahu itu 10 pemain itu adalah pemain rotasi yang menjadi start. Bahkan beberapa pemain itu, pemain inti dimasukkan, itu bermainnya juga tidak terlalu ngotot dan tidak terlalu kelelahan lah. Dan satu lagi catatan, aku sudah sempat bilang bahwa ketika Inter ketinggalan 3-0, 2 gol itu dicetak sebelum pemain inti masuk. Nah, ini bisa, menurutku ini bisa menjadi penyuntik semangat buat pemain yang nantinya, ini kan pemain inti yang akan lebih banyak. Ini jadi, wah gila, ini dari ketinggalan 3-0 loh, bisa menyamakan 3-3, 2 gol masuk sebelum pemain inti masuk. Karena gol ketiga itu memang dicetak oleh Alexis Sanchez, tapi yang ya aktornya, penaltinya itu kan si Thuram, pemain inti kan. Tapi 2 gol itu, ini kan akan memberikan apa ya, kayak motivasi. Tunjukkan bahwa kita itu layak jadi pemain inti. Nah, menurutku ini akan jadi, setuju dengan artikelnya, ini akan jadi faktor penentu. Selain mereka tidak terlalu lelah,
Yang kedua juga motivasi ekstra itu membuktikan bahwa layak mereka bermain sebagai tim inti. Begitu. Nah, kalau dari Serie A table saat ini Juventus masih di atas, kemudian Inter di peringkat kedua, Milan di peringkat ketiga. Karena walaupun Milan menang, tapi ya poinnya masih 29. Nah, prediksi Napoli lawan Inter. Pekan lalu Napoli menang 2-1 di kandang Atalanta. Ini kayaknya waktu itu sudah dilatih Mas Sarri apa belum ya? Kayaknya sudah. Kemudian kalah dari Real Madrid. Walaupun ya musuhnya Real Madrid kan, kita tidak tahu apakah mereka bisa menerima ini sebagai oh ya wajar aja kita kalah lawan Real Madrid atau gimana. Yang jelas mereka habis kalah, Inter habis seri, tapi serinya ini didapat melalui comeback yang sangat epic. Dari segi mental, menurutku Inter lebih unggul. Kemudian segi fisik juga aku sudah sempat sebut sebelumnya, Inter lebih diuntungkan karena Inzaghi sudah lolos ke 16 besar, sehingga pemain yang dimainkan itu ya pemain lapis keduanya. Nah, kalau kita lihat prediksi, di sini sudah dibikinkan prediksinya. Dari Napoli itu mereka masih dengan formasi 4-3-3. Golini bukan Meret ya. Kemudian Di Lorenzo, Rahmani, Nathan, Juan Jesus. Kemudian di tengah ada Kajuste, Lobotka, Zielinski. Nah, kalau kemarin kan Anguissa yang main, tapi ini Kajuste, Lobotka, Zielinski. Lobotka dan Zielinski sudah lumayan lelah. Kemudian 3 yang di depan, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Politano dan Kvaratskhelia ini kan memang digantikan di babak kedua, tapi kayaknya masih tetap lelah juga karena mereka waktu ini tampilnya ngotot, belum tentu lolos. Walaupun sekarang akhirnya walaupun mereka kalah lawan Real Madrid, mereka kemungkinan besar tetap akan lolos karena terakhir lawan Braga kalau nggak salah ya. Di sisi lain, Inter Milan full tim dong, kecuali yang cedera, ada Pavard, ada sama siapa lagi, Bastoni. Sommer di belakang, kemudian 3 yang center back-nya itu Darmian, De Vrij, dan Acerbi. Aku setuju, pasti ini main ini. Kalau bisa, takutnya kayak kemarin, nanti di babak kedua itu jadi 3-0 lagi. Kalau lawan Benfica, kita dicukur 3-0 babak pertama, kelasnya Benfica itu kan masih di bawahnya Napoli. Nah, kalau Napoli sampai kita kebobolan 3-0, aku nggak yakin Inter bisa benar-benar mengejar kayak kemarin lawan Benfica itu. So, harus benar-benar yang sudah sudah terbukti dan teruji lah istilahnya ya. Kemudian di wingback kanan Dumfries sudah fit. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan ini akan hadir bersama sejak menit awal. Menurutku ini adalah trio terkuat Serie A saat ini. Kemudian di kiri Di Marco juga salah satu wingback atau fullback atau ya defender sayap yang terkuat saat ini juga bersama Theo Hernandez. Aku nggak ngelihat ada fullback kiri atau wingback kiri yang kualitasnya itu setara dengan Di Marco dan Theo Hernandez. Kalau punyanya Juventus, Kostic ya. Kostic ini wingback apa winger sih? Tapi kemarin Juventus pakai 3-5-2. Oke lah, Kostic bagus, tapi menurutku belum selevel dengan Theo Hernandez dan Di Marco. Itu menurutku. Kemudian di depan tentu saja Thuram dan Lautaro. Apakah Lautaro akan menambah lagi pundi-pundi golnya? Lautaro saat ini ada di puncak dengan 13 gol, saudara-saudara. Kalau aku sih ada feeling yang tidak bisa dijelaskan, kok aku ngerasa Lautaro akan ngegol. Semoga ini feelingku benar. Kalau kita lihat dari head to head, 5 pertemuan terakhir itu Inter memang kalah di pertemuan terakhir 3-1, tapi sebelumnya Inter menang 1-0, kemudian seri 1 sama, kemudian di 2021 di musim sebelumnya itu Inter menang 3-2 dan kemudian seri. So, Inter menang 2 kali, kalah 1 kali, seri 2 kali 5 pertandingan terakhir. Kalau Napoli 5 pertandingan terakhir itu menang seri, kalah, menang, kalah. Ini ya masih lebih bagus Inter karena kita menang 3 kali, seri 2 kali. Sedangkan serinya ini kan satunya di Liga Champion ya. Kalau di Liga berarti kita menang 4 kali, seri 1 kali. Nah, statistik yang menarik adalah Napoli, mereka cuma menang 1 kali dalam 8 laga terakhir lawan Inter. Tadi kan aku cuma sebutkan 5 laga terakhir aja. Tapi kalau dirunut ke lebih jauh lagi, ternyata mereka cuma menang sekali doang. Ya, yang terakhir, pertandingan terakhir musim lalu itu aja. Kemudian 4 laga kandang terakhir,
Napoli gagal clean sheet. Jadi di sini kelihatan kemungkinan besar Inter akan bisa mencetak at least 1 gol. Nah, Napoli tanpa kemenangan di 3 laga kandang terakhir. Nah, ini sebenarnya statistik yang agak-agak aneh karena biasanya tim itu lebih kuat ketika mereka main di kandang kan, karena ada dukungan supporter dan sebagainya. Tapi ini malah 3 laga kandang terakhir mereka tidak pernah menang, yaitu seri 1 kali bahkan kalah 2 kali lawan Fiorentina, seri lawan Milan, kemudian kalah lawan Empoli. Empoli kan sebenarnya bukan tim yang besar banget ya, tapi mereka kalah lawan Empoli. Sedangkan Inter tidak terkalahkan dalam 7 laga terakhir Serie A. Menang 5 kali, seri 2 kali. Tidak terkalahkan. Kemudian dalam laga tandang ini juga menarik. Inter sama sekali belum terkalahkan. Kita kalah itu ya cuma lawan Sassuolo aja di kandang sendiri. Tapi ketika kita jadi tamu, kita itu sangat sangat tidak tahu diri. Jadi tamu tapi maunya menang aja. Nggak menang. Kalau lawan Bolonya serinya itu Inter lawan Bolonya main di kandang apa? Kayaknya main di kandang deh. Ya, berarti Inter selalu menang di kandang lawan kecuali lawan Juventus ya. Kemudian Inter belum terkalahkan dalam laga tandang di Serie A, ini sudah menang 5 kali, seri 1 kali. Tapi sebaliknya Inter selalu kebobolan 1 gol dalam 2 laga tandang terakhir. Menang lawan Atalanta kebobolan, kemudian seri lawan Juventus juga kebobolan. Dan Inter selalu mencetak 1 gol dalam 5 dari 6 laga terakhir versus Napoli. So, 6 laga terakhir Inter selalu nyetak gol. Nah, menurutku ini kalau kita memperhatikan statistik, sepertinya Inter lebih diunggulkan. Tapi kan kita nggak tahu kan, ini statistik ini cuma sekedar sekedar dulu tuh gini, sekarang bisa jadi begitu juga, tapi belum tentu kayak gitu. Nah, kalau kawan-kawan gimana nih? Kalau aku terus terang aku optimis, karena apa? Faktor utama itu adalah ada 2. Pertama sudah aku bahas tadi habis-habisan soal rotasi di Liga Champions dan mental kita yang lagi bangkit. Yang kedua, mereka kan pelatihnya baru. Biasanya pelatih yang baru itu nggak bisa langsung nyetel dengan anak buahnya. Itu sih menurutku coy. Gimana menurut kawan-kawan? Semoga Inter menang ya, karena saat ini Juventus lagi kedinginan di pucuk. Aku takut mereka demam atau sakit kan, kasihan lagi harus ke dokter. Aduh, semoga deh kita bisa menang biar bisa menggantikan Juventus. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok dini hari kita live reaction. Ciao guys.